Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrana Kurnia Sutrisno. Saya Gede Agung Brahmana Suranegara. Kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul Analisis Pengaruh Tweets akun Twitter Rizaldo terkait edukasi mengenai virus COVID-19 terhadap pengikutnya menggunakan metode closeness centrality. Permasalahannya di sini adalah saat ini sedang terjadi pandemi kasus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus COVID, dan mereka mulai mencari-cari informasi mengenai virus COVID-19 di platform media sosial dimanapun, termasuk salah satunya adalah Twitter. Selain itu, banyak juga akun-akun dengan pengikut yang banyak turut serta menyebarkan kewaspadaan terhadap virus COVID-19. Salah satu contohnya adalah Rizaldo dengan username Twitter AFRKML. Lalu tujuannya dari proyek ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh akun Twitter Rizaldo mengenai edukasi virus COVID-19 terhadap pengikutnya. Di sini dataset diambil menggunakan library Tweety dengan bahasa pemrograman Python, diambil dari tweet Rizaldo dengan keyword COVID-19, kemudian dari reply tweet tersebut diambil user yang mereply, kemudian dicari interaksi dari user-user tersebut. Setelah itu dataset akan dilakukan preprocessing data. Ini adalah 20 contoh dari dataset. Ini adalah user yang di sini di 4 teratas adalah dengan keyword COVID-19 dari Twitter Rizaldo. Lalu dari from ini adalah orang-orang yang mereply tweet tersebut. Dapat dilihat di sini contohnya adalah yang pertama dari Mikhail Permanto. Dia mereply tweet Rizaldo, kemudian setelah itu dicari hubungan interaksi dari user tersebut, didapat dataset berjumlah sekitar 500. Kemudian skema perancangan sistemnya seperti ini, dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian dipilih tokoh berpengaruh yaitu Rizaldo, kemudian data Twitter di crawling, lalu dibuat struktur grafnya, lalu dihitung closeness centrality-nya, setelah itu diketahui hasilnya, lalu dianalisis. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fahrana. Dari dataset yang sudah kami dapatkan yaitu dengan kolom dengan 4 atribut dan 525 baris. Nah, di sini kami menggunakan 2 atribut untuk melakukan membentuk struktur graf Twitter Rizaldo, di mana ini merupakan struktur graf yang terbentuk dari dataset yang sudah kami dapatkan sebelumnya dari hasil crawling. Nah, dari graf ini kita dapat melakukan analisis di mana node yang berwarna hitam gelap seperti ini, jika diperbesar fotonya yang sudah di-download, kita bisa lakukan perbesar. Nah, itu menandakan bahwa node tersebut memiliki degree node yang sangat besar terhubung dengan akun-akun lainnya, di mana
pada tabel yang sudah saya kelompok kami cantumkan di sini, terlihat jelas bahwa degree node yang dihasilkan oleh Rizaldo sebanyak 172, di mana Rizaldo menempati urutan pertama dari akun-akun lainnya. Yang kedua ada OVID 117, Sweet Grace 27, Van Koiki 15, Sananta 14, di mana dari node graph ini, apabila si Rizaldo mengirimkan sebuah informasi terkait edukasi COVID-19 kepada pengikut ataupun di luar pengikutnya, tentu informasi yang akan disampaikan sangat cepat menyebar dan menyampai pada akun-akun lainnya. Terlihat jelas pada degree yang dimiliki oleh Rizaldo. Selanjutnya, di sini kelompok kami menggunakan closeness centrality. Closeness centrality itu merupakan suatu metode untuk mengukur sentralitas dalam suatu jaringan yang berfokus terhadap seberapa banyak suatu node yang memiliki jarak minimum dengan node-node lainnya. Nah, pada perhitungan closeness centrality ini dan membangun struktur graf, kami menggunakan library yang sudah disediakan oleh Python sendiri yang bernama Network X. Nah, node-nya sendiri kami gunakan username atau screen name, langsung dilanjutkan perhitungan antar node untuk closeness centrality-nya. Tabel ini merupakan hasil perhitungan dari closeness centrality yang sudah didapatkan pada program, di mana AFRKML atau Rizaldo menempati urutan pertama dengan closeness centrality-nya yaitu 0.537, yang selanjutnya ada Mikael. Ini merupakan 15 top hasil closeness centrality yang dari tertinggi hingga yang terendah. Ini ada OVID, ada Sweet, ada Van Koy, Sananta. Di sini dari closeness centrality ini menunjukkan bahwa akun si Rizaldo memang benar memiliki pengaruh terhadap informasi yang diberikan terkait virus COVID-19, di mana Rizaldo sendiri closeness centrality-nya tinggi. Apabila si Rizaldo menyampaikan suatu informasi, sangat cepat untuk diterima oleh node akun lainnya, karena Rizaldo memiliki akses yang sangat pendek atau cepat ke node lainnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil dari closeness centrality itu, kelompok kami membuatkan suatu visualisasi closeness centrality dari perhitungan tersebut. Ini merupakan visualisasi closeness centrality top 8 dengan closeness centrality tertinggi. Ini ada yang berwarna kuning, di labelnya ada AFKML, itu Rizaldo. Yang berwarna hijau ada Mikael, yang berwarna pink ada OVID, dan ini merupakan visualisasi pie chart-nya yang kelompok kami buat. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitiannya yaitu hasil struktur graf dapat diketahui node yang mempunyai pengaruh tinggi di antara node-node yang ada pada suatu jejaring social network. Selanjutnya, node yang berwarna hitam kegelapan menandakan degree yang dimiliki oleh node akun banyak terhubung dengan node akun lainnya dalam network. Selanjutnya, degree node yang nilainya paling besar menandakan node tersebut sebagai pusat sentral node yang terhubung antar node dalam suatu network. Selanjutnya, node akun utama menghasilkan nilai degree node dan closeness centrality yang paling besar dibandingkan dengan node akun-akun lainnya yang terhubung dengan akun utama. Selanjutnya, metode closeness centrality digunakan untuk mengetahui akun Twitter yang mempunyai visibilitas yang paling tinggi dalam mengakses semua node dalam suatu network. Untuk sarannya sendiri untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan social network analysis, kelompok kami menyarankan yaitu menggunakan metode selain closeness centrality dalam melakukan analisis keterhubungan node dengan node lainnya dalam suatu network. Selanjutnya, menambah pembobotan pada edge jaringan network dan menggunakan dataset crawling dari media sosial lainnya selain Twitter seperti Instagram, Facebook, maupun YouTube, dan lain-lainnya.